Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwata Islam azakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan pagi yang berbahagia ini? Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja dan tentunya semoga dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan di kesempatan ini kita berada dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama pakar kesehatan klasik kita Sinsi Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah Sinsi sudah bersama kita di kesempatan ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Sinsi? Alhamdulillah Sehat ya? Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Nah, ikhwata Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan Anda dapat bergabung bersama kami bertanya seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Baik, kita kembali ke Sinsi Abu Muhammad. Sinsi, di kesempatan ini pembahasan kita berkaitan dengan mengatasi dan mengobati migrain atau sakit kepala ya. sebelah ya, dengan racikan kopi dan madu ya. Bahan-bahannya kopi bubuk murni 2 sendok teh, jahe 2 jari, madu 1 sendok makan dan air secukupnya. Ini berkaitan dengan racikan kita, Sinsi, apa yang mau dijelaskan? Tafadhol. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar pemirsa Roja dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah kembali di siang hari ini, sama seperti kemarin-kemarin juga pembahasan yakni Dapur Sehat Roja. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas tentang kopi sebenarnya tapi spesialis untuk migrain, sakit kepala sebelah. Pertanyaan yang bagus sebenarnya pada resep dasarnya itu kopi sama madu gitu ya, atau kopi sama gula batu atau kopi sama gula aren gitu. Tapi bagi orang yang suka dengan kadang-kadang suka dengan jahe karena kadang-kadang sekaligus jaga malam gitu ya. Untuk stamina gitu ya, untuk agar tidak masuk angin sebagainya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah pengobat klasik ini memahami kopi berdasarkan karakteristik. Ya, artinya walaupun demikian kita tidak bukan berarti kita kemudian mengesampingkan penelitian-penelitian ya tentang kopi. Kalau di Indonesia itu dimulai dari zaman Rumpius tahun 1800-an ya. Di Maluku, orang kebangsaan Belanda yang kemudian melakukan penelitian ya di Indonesia ini ya. Kemudian ada Kahine, kemudian ada Nyonya Jeklopan kemudian meneliti kopi yang ada di Jawa ya. Dan jadi sesuatu kata Nyonya Jeklopan ini, kopi yang ditanam di Jawa ini, ini daerah-daerah pegunungan, beberapa jenisnya juga mau tumbuh di daerah-daerah yang panas juga. Kopinya ini sungguh termasuk kopi yang luar biasa katanya, karena menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Bahkan saya masih ingat catatan sejarah bahwasanya di Priangan, Bandung sekarang ya, Priangan itu dulu tahun 1700-an itu sempat negara kita itu sempat mendongkrak kopi Eropa. Luar biasa sekali sebenarnya, walaupun kopi termasuk barang baru ya, karena tahun 1700-an kan datang ke Indonesia, kemudian ditanam berbarengan dengan tebu yang ada di Jawa Tengah, yang Jawa Barat itu kopi. Ini tentunya penelitian itu sudah lama, artinya tentang biji kopi ini luar biasa. Yang paling terkenal tentunya ada kafeinnya gitu kan, kemudian ada alkaloidnya, kemudian ada stimel tilsantinya ya, dimana dianggapnya dia semua senyawa kimia turunan santin yang kadang-kadang dianggap bekerja di dalam tubuh dengan mengambil alih respon adenosin dalam sel saraf yang akan memacu produksi hormon adrenalin.
Biasanya kan begitu. Makanya biasanya untuk semangat kerja gitu ya. Iya, betul. Untuk meningkatkan semangat biasanya ngopi dulu gitu ya. Terus sekarang kan begitu, istilahnya ngopi dulu gitu ya. Iya. Dan menimbulkan rangsangan dalam susunan saraf pusat atau otak, kemudian pernafasan, sistem pembuluh darah di jantung. Tidak heran jika setiap minum kopi dalam jumlah yang wajar, ini 1-3 cangkir biasanya, Iya. tubuh kita itu akan segar, gitu kan. Semangat gitu ya, daya pikirnya lebih cepat, tidak mudah lelah ataupun ngantuk. Dan ini biasa lah, hanya saya rasa bukan anak-anak mahasiswa atau anak-anak sekolah yang atau kantoran ya yang kemudian, tapi para pekerja lain juga kan, ketika dia misalkan itu bikin skripsi atau ngetik atau apa itu, ya ngopi ya, malam-malam kan, untuk teman ya. Iya. Hanya di mana-mana akhirnya menjadi teman untuk menyelesaikan permasalahan pekerjaan gitu ya. Baik untuk semangat, membuat semangat, stamina tetap oke gitu kan. Betul. Daya pikirnya lebih cepat itu, tidak mudah lelah, nggak mudah ngantuk. Ya, dan biasanya saya juga kalau ngopi itu buat penghantar tidur. Jadi kalau susah tidur ya ngopi biar cepat tidur. Kalau pingin lagi banyak pekerjaan, pingin begadang juga ngopi biar fresh itu biar ya, jadinya gimana ya? Gak tahu kalau orang lain kan biasanya begitu. Kalau orang lain untuk stamina agar oke, bekerja malam itu ya, terutama agar tidak mudah lelah, ngantuk, masuk angin, sakit kepala. Karena makanya pembahasannya nanti migrain. Makanya saya walaupun di sini pengobatan klasik, tapi saya bahas dulu karena kafein yang sering disebut ya. Iya, betul. Nah, juga sering dijadikan salah satu bahan pelengkap obat sakit kepala. Itu. Makanya wajar ya ketika kemudian dia didapuk menjadi obat sakit kepala secara mandiri pun ya, saya kira dia udah pengalaman kan. Ya. Karena mampu mempersempit pembuluh darah ke otak sehingga pelebaran pembuluh darah di daerah otak yang menjadi penyebab sakit kepala itu bisa diatasi. Hanya ini secara penelitian ya, secara penelitian. Kemudian mekanisme kerja kafein dalam tubuh juga menyaingi fungsi adenosin ya, salah satu senyawa yang ada di dalam sel otak, membuat orang cepat tidur. Ya. Di mana kafein itu tidak memperlambat gerak sel tubuh, melainkan akan membantu kerja adenosin sehingga tubuh tidak lagi ngantuk. Di mana salah satu unsur tubuh itu bisa bikin orang ngantuk, kemudian dia bisa bikin orang terjaga. Gitu kan. Sehingga menimbulkan perasaan segar selalu gitu kan, muncul perasaan segar, sedikit gembira, mata terbuka, jantung berdetak lebih kencang dan teratur, tekanan darah naik, otot-otot berkontraksi, hati melepas gula ke aliran darah yang akan membentuk energi ekstra, energi vitalnya. Ya, itulah sebabnya berbagai jenis minuman pembangkit stamina, utama yang mengandung kafein, utamanya kopi tentunya, itu sebagai bahan utama untuk memacu adrenalin. Ya, kemudian meningkatkan stamina agar pekerjaan itu tidak ya, kerjaan numpuk kadang-kadang ya, ngelihat kerjaan itu udah nggak mood kan, ngopi dulu baru. Ya, makanya sekarang lagi ngetren juga. Walaupun demikian, bukan cuma kafein yang dia ada lainnya seperti taninnya melindungi gigi, mencegah karang gigi, pembentukan plak gitu ya, mencegah kanker, ya, baik itu kanker mulut, esofagus, nasofaring gitu kan, mencegah kanker payudara, dan santinya juga mencegah bantu empedu, ya, melindungi kulit. Jadi sangat banyak. Ini dari sisi penelitian ya. Ada beberapa hal yang dicermati oleh para pengobat klasik, bahwasanya kopi ini memiliki sifat yang dingin, rasa yang pahit. Dingin dan rasa yang pahit. Ya. Sehingga dinginnya menyejukkan tubuh. Tetapi biasanya kalau kopi itu diseduh dengan air panas, maka dia memiliki sifat hangat. Karena dia akan mengikut air yang ada. Kemudian pahitnya bersifat mengeringkan. Makanya sering di penelitian di negara kita, di beberapa perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia itu kemudian melakukan penelitian terhadap kopi untuk beberapa jenis luka. Ternyata lebih cepat mengeringkan luka, termasuk luka diabetes, luka-luka yang agak mengerikan. Dan itu dibikin jadi jurnal ya, jadi buku. Dan penelitiannya itu dilakukan di rumah sakit besar juga, rumah sakit negeri besar ya. Itu juga ada dilakukan. Ternyata dia bagus juga untuk mengatasi berbagai macam luka. Ya, pahitnya mengeringkan, lebih cepat mengeringkan luka.
Dan tentunya bebas, bisa kopi Arabica, bisa Robusta. Adalah saya sering kalau mengingat jadi kan orang kadang yang tidak menjadi pemerhati kopi, dia kan nggak tahu apa sih ciri kopi Robusta Arabica. Kalau Arabica itu kan kalau dibelah itu bijinya itu ya agak bengkok gitu loh. Bengkok. Kayak es itu kan, tapi kayak gini aksara. Tapi kalau yang Arabica yang gitu, yang lurus itu yang Robusta itu benar. Ketika ini bijinya kayak ada belahan lurus di tengah, seringnya seperti itu. Walaupun nanti ada para pemerhati kopi ada ciri-ciri khususnya. Apalagi sekarang buku-buku tentang kopi itu sangat banyak sekali caranya. Di medsos juga sangat banyak sekali ya. Dan saya bukan termasuk orang yang punya banyak rujukan kopi yang banyak ya. Paling di rumah ada paling 20 lebih lah buku tentang kopi ya. Dari yang tipis ya sampai ratusan halaman sampai yang 2000-an halaman. Kopi itu bisa sebantal tebelnya, selebar bantal ya, sampai segitu. Karena pemerhati kopi ini sangat lumayan bagus. Kemudian meskipun demikian ada beberapa, ingin saya sampaikan juga beberapa mitos tentang kopi sebelum kita masuk ke materi itu. Ada beberapa mitos tentang kopi. Ya. Di antaranya ya kopi ini dianggap bisa menyebabkan sakit kepala, padahal di obat sakit kepala. Bahkan beberapa produsen obat untuk obat sakit kepala itu biasanya ada digunakan kafein. Ya. Kemudian anak-anak yang minum kopi cenderung menjadi hiperaktif. Padahal faktanya kafein yang normal, yakni sekitar 40-200 mg tidak akan menyebabkan anak-anak menjadi hiperaktif. Ya. Kafein itu mempercepat masuknya glukosa ke dalam otot dan mengubah menjadi sumber energi. Ini termasuk apa? Ada penelitian jurnal ini. Dan artinya beberapa mitos terjadi seperti itu. Juga ada mitos yang minum kopi sangat berbahaya bagi ibu hamil karena mengganggu pertumbuhan janin. Faktanya asupan kafein lebih dari 600 mg atau sekitar 7,5 cangkir, 7,5 cangkir kopi per hari memang bisa menunda kehamilan. Dalam penelitian selama setahun. Namun mengkonsumsi kafein 300 mg tidak memiliki pengaruh apapun terhadap proses kehamilan. Itu 7,5 cangkir sehari itu nggak mungkin kan? Ada orang minum sampai berarti 7 kali ngopi ya? 7 kali ngopi ini kan susah ya, nggak mungkin lah, sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Jadi kemudian minum kopi ada yang mengatakan bisa mempertinggi resiko hipertensi. Padahal kafein memang bisa mendorong peningkatan tekanan darah, namun terjadi dalam jangka pendek dan skalanya kecil sehingga tidak menimbulkan hipertensi. Ada yang mengatakan jauhi minum kopi jika ingin napasnya lebih harum. Padahal minum kopi itu bisa menyebabkan mulut segar dan napas harum. Ya, jadi kebalikan. Ada juga mitos yang mengatakan keseringan minum kopi bisa membuat kecanduan. Ya apa segala sesuatu kecanduan. Orang pijit aja seringan ya kecanduan. Dan kafein merupakan stimulan ringan dan tidak ada bukti apapun bahwa penggunaan kafein memiliki konsekuensi fisik sehingga membuat kecanduan. Ya. Dan kafein dalam kopi bisa menyebabkan kanker payudara. Padahal tadi saya sudah sebutkan ya pada penelitian beberapa jurnal, meminum kopi tidak akan menyebabkan kanker payudara, bahkan termasuk mencegah. Tidak ada hubungan antara asupan kafein dengan keberadaan kanker payudara yang jinak. Dan kafein dalam kopi memang bisa menyebabkan membesarnya pembuluh darah, tetapi tidak ada hubungan dengan kanker payudara. Ada yang mengatakan kopi dapat memperburuk penyakit jantung. Hanya sedikit bukti yang menunjukkan seperti itu. Kemudian di usia remaja minum kopi akan mengganggu pertumbuhan tulang. Sementara minum kopi bagi orang tua bisa menyebabkan pengeroposan tulang. Tulang manusia itu terkait dengan asupan kalsium, jadi nggak ada hubungan dengan kafein. Dan kopi tidak baik untuk diet karena banyak mengandung kalori dan lemak. Faktanya kopi tidak mengandung kalori dan tidak mengandung lemak. Yang menyebabkan adanya kalori dan lemak adalah material lain yang ditambahkan. Contohnya gula, kental manis atau gula pasir gitu ya. Jadi enggak. Dan ini pula dulu ini banyak sekali sebenarnya beberapa mitos berkaitan dengan itu. Saya punya risalah-risalah kuno yang sampai dianggap kencing setan lah dan sebagainya itu. Minuman yang jorok, kotor, menjijikan itu banyak sekali. Dan pada zaman itu saya juga membaca sampai ada beberapa ulama lama yang mengharumkan, ada fatwa mengharumkan tentang kopi tersebut karena simpang siur tentang penelitian tersebut gitu ya. Tapi faktanya dia itu mendinginkan dan dia mengeringkan
Sehingga wajarlah ketika ada seseorang yang kemudian butuh stamina karena adanya timbunan lembab itu menyebabkan berat badannya, ya kan? Timbunan lembab menyebabkan asupan energi dan darah ke otak itu terhambat, gitu kan? Sehingga kepala puyeng lah, pandangan mata kabur lah, atau pusing lah gitu ya, atau tidak konsentrasi, kurang berpikir. Ya, kopi bisa menjadi solusi. Ya. Dia minum kopi melancar peredaran darah sampai ke kepala, sampai semua. Makanya di sini juga saya, bagi orang yang suka jahe bisa ditambahkan. Yang sukanya kopi nggak suka jahe maka kopi saja udah cukup, gitu ya. Kopi gula merah, kopi gula batu, atau kopi madu. Nah itu demikian perihal kopi. Ya, berkaitan dengan ininya Sensei, jahe ya. Oh ya. Jahe yang kita gunakan di sini jahe emprit ya. Ya. Terus ini khasiat dari jahe itu seperti apa sih? Ya. Sebenarnya jahe itu sendiri rasanya panas, sifatnya pedas. Kalau dia dikeringkan, tapi kalau dia dalam keadaan basah dia memiliki sifat yang hangat, sehingga dia menunjang, memperlancar peredaran darah, melebarkan pembuluh darah, kan? Kemudian merawat jantung. Bagi orang-orang yang khawatir kalau sakit jantung, saya nggak bisa minum kopi, maka bisa dicampur dengan jahe, gitu kan. Sama-sama menunjang, dan jahe lebih gampang untuk melindungi tubuh dari serangan angin yang datang dari luar, sementara kopi itu yang meningkatkan staminanya, sehingga terjaga konsentrasi, tetap semangat, vitalitas, energi vital juga nambah, dan jahe juga mencegah angin serta mengeluarkan angin, membantu kinerja kopi tersebut. Baik. Ini kita bisa langsung racik ya, silakan. Untuk kopi takarannya tadi 1, 2 suka selera sebenarnya. Ya. Ada nggak yang lebih dari 2 sendok 2 teh? sendok. Mungkin masing-masing orang ya, beda-beda masing-masing orang ya. Seleranya. Ini apa? Kita didihkan dulu. Didikan ya sampai mendidih. Oke. Airnya sampai mendidih, nanti kita siapkan. Nah, yang suka jahe itu bisa taruh sini aja. Langsung digeprek aja ya. Geprek aja dulu. Jahe juga sesuai selera. Kalau saya sendiri sih, saya pribadi lebih suka dikasih jahe ya. Tapi kalau tergantung juga, kalau pagi enggak, kalau malam ya saya lebih suka dikasih jahe. Apalagi biasanya kan kalau di angkringan gitu kan. Iya. Gitu kan. Digeprek. Kalau yang apa? Bisa lah, pesan geprek nggak bisa. Ya. Jahenya digeprek. Ini untuk 1 porsi. Ya, ini kan tapi yang nggak suka ya nggak usah pakai jahe. Usah pakai kopi aja ya. Biasanya kalau antum kopi berapa? 2 sendok teh. Gitu. Oke, 2 sendok teh. Kalau madu sesuai selera ya. Kalau kita nggak pakai gula batu maka kemudian madunya sesuai selera. Karena tujuannya sebenarnya gini, ada 2 persamaan antara kopi dengan jahe dari sifat pengeringnya. Artinya kopi itu pahitnya mengeringkan balgam, mengeringkan dak atau reak, yang menghambat kalau dia kena angin maupun nggak kena angin, dia akan menghambat aliran energi vital dan darah. Jahe juga pedasnya mengeringkan balgam. Jadi ada 2 sisi kesamaan, ya, ini sama-sama mengeringkan balgam dan reak, yang bisa menimbulkan adanya retensi cairan, retensi darah atau timbunan-timbunan, sehingga ketika dia buyar, pedas mengeringkan, pahit mengeringkan. Cuman pahit itu pengering dingin, ya. Kalau dahaknya berarti dahak kuning gitu ya. Kalau pedas itu pedas itu pengering yang sifatnya panas. Sedangkan pahit itu pengering yang sifatnya dingin. Cocok bagi dahak-dahak yang warnanya kuning, sifatnya panas. Kemudian jahe itu cocok bagi dahak yang putih, yang sifatnya dingin. Sehingga ketika dahak tersebut hilang, kering, peredaran jadi lancar ke seluruh tubuh, maka kembali bisa beraktivitas. Itu. Alhamdulillah ya. Ini sudah kerja malam ya, mendidih kemudian dituang. Silakan. Ada yang ada yang sukanya memang nggak pakai gula. Mendidih langsung dituang. Langsung saja, langsung dituang. Langsung dituang. Nah, langsung dituang. Ada yang sukanya memang nggak pakai gula, ada juga. Baik. Lagi?
Ya, sampai penuh. Sampai penuh ya. Oke. Sampai penuh. Siap. Nah, ini kan saya kasih jahe karena ini kan musim peralihan ya antara antara masa hujan kemarin, kemudian sekarang mau menjelang panas. Sedikit lagi nggak apa-apa? Sedikit lagi. Oke. Ya. Ini. Nah ini kalau madu sesuai selera. Nah orang juga sesuai selera juga ya. Ada yang disaring, Ya. ada yang tidak. Saya alhamdulillah kebagian yang nggak disaring gitu ya. Disaring. Nah, tapi tergantung orang-orang kan Kemudian sukanya ini yang untuk bagaimana? konsumsinya ini kan tanpa disaring. Ini apa langsung diminum bersama ampasnya atau dibiarkan? Biasanya minum hangat kan, ketika hangat kan sudah turun ya. Turun ya. Hangat itu sudah mulai turun, kemudian biasanya kita minum. Sebenarnya biasanya kita pakai gelas yang ada pegangannya, jadi jadi jahenya tuh turun semua gitu kan, ke bawah nggak sampai ini. Tapi ini bagus termasuk karena jahenya sampai ke atas, jadi aroma jahenya itu setiap minum Kuat itu ya? kerasa banget jahenya. Bagi yang suka jahe loh ya. Baik. Kalau yang nggak suka maka kopi saja, itu sudah cukup, ditambah gula merah, aren atau madu sesuai selera, maka bisa menemani kita untuk beraktivitas, entah itu belajar yang lagi bikin skripsi juga sampai malam kadang, itu agar lebih konsentrasi, semangat dalam belajar itu, atau bagi security semangat dalam beraktivitas, atau teman-teman lain yang memang dituntut untuk kerja di malam hari atau kerja pagi siang kecapean, ya maka biasanya menimbulkan capek, pusing gitu kan. Menghindari kecapean dan pusingnya, bukan cuma menghilangkan pusing saja, tapi menghilangkan kecapean juga, sehingga memacu adrenalin juga, menambah semangat juga, sehingga tidak ada masalah di musim-musim yang seperti ini untuk melakukan aktivitas demikian. Baik, apalagi di musim hujan. Ya, di musim hujan peralihan ini sekarang mau nggak hujan gitu ya. Baik, Sensei. Ini kita berbicara tentang penyakit ini, Sensei, yang berkaitan dengan migrain atau sakit kepala sebelah ini. Ini apakah memang bisa dialami oleh semua orang, baik pria atau wanita? Karena kan pecinta kopi, penikmat kopi ini kan tidak hanya sekarang ini ya, sekarang ini tidak hanya dari kalangan pria, akan tapi wanita pun sudah banyak yang menyukainya. Betul. Jadi sebenarnya banyak sekali ya yang kemudian menderita sakit kepala. Itu kan sebenarnya sakit kepala itu umum ya, migrain, sakit kepala, baik itu karena angin atau karena timbunan dahak, itu banyak sekali ya. Jadi bukan cuma orang tua, tapi anak kecil juga. Makanya beberapa mitos yang mengarah anak kecil jangan, enggak aman. Remaja jangan, enggak aman. Orang tua jangan, enggak aman. Orang ibu-ibu jangan, enggak aman. Nah, kalau ini jangan kan akhirnya nggak ada sasaran untuk minum kopi. Betul. Faktanya minum kopi sekarang lagi rame-rame saja dan baik-baik saja. Ada beberapa penyebab penyakit sakit kepala sebelah. Saya tulis terlalu banyak ini. Tapi ini jam berapa? Nanti saya sesuaikan dengan jam saja. Nanti kalau memang sudah, ini udah jam 11, berarti kita sebentar aja ya. Beberapa poin aja nanti kita sampaikan. Yang pertama adalah gejala sakit kepala sebelah yang disertai dengan kurangnya keringat. Kurang keringat. Nggak keluar keringat. Kemudian bernafas dari hidung. Pilek, bening dari hidung keluar juga. Batuk. Ini musim-musim biasanya peralihan panas ke dingin. Ke musim penghujan kemarin, musim kemarin ya. Kemudian juga batuk dengan suara berat, tidak jelas dan ludahnya bening. Ada kalanya sakit kepala sebelah disertai dengan diare, tidak menyukai dingin, pusing, wajahnya agak mencong, kemudian demam, sakit kepala dengan leher yang kaku, sakit kepala dengan pusing, suara paru pada awal sakit, suara hilang, ya. Kemudian nyeri di bagian tubuh, kadang-kadang berpindah-pindah, nyeri di persendian, hidungnya mampet, terkadang muntah. Ini disebabkan sakit kepala disebabkan karena angin dan dingin. Ya, karena angin dan dingin. Ya, makanya tadi kita sebut dalam keadaan seperti ini kalau kerja malam atau kecapean ya susah sekali untuk beraktivitas. Maka kita buatlah kopi gitu ya. Kalau mau suka jahe ya jahe. Tapi kalau keluar mimisan jangan dikasih jahe. Ya, dan kopinya diminum selagi agak dingin gitu ya. Tapi kalau nggak ada mimisannya, nggak keluar mimisan, maka kopi ditambah dengan jahe. Adapun hal lain yang bagus juga, itu juga bisa
kadang teh, orang masuk angin juga bisa menggunakan teh. Selain kopi, bisa menggunakan teh. Ya, karena sebenarnya teh juga punya kafein, kopi juga punya kafein. Cola juga punya kafein. Cola ini tidak, cola juga punya kafein gitu ya. Dan teh boleh ditambah dengan daun mint misalkan. Ya. Kemudian minum misalkan sup dengan diperbanyak ladanya juga bagus. Kemudian adas, seduhan air adas juga bagus. Ya, kalau nggak ada mimisan, kopinya ditambah jahe juga bagus. Atau jahe saja sebagai pengganti. Misalkan begitu malamnya jahe, paginya kopi. Tapi kalau lelah tetap aja kopinya yang bisa diiringi ya. Atau jahe segar tadi kayak kita gunakan jahe segar. Sop dengan diperbanyak daun bawangnya. Ya. Kemudian telur ayam kampung juga bagus. Kondisi yang seperti itu tadi efektif juga kalau menggunakan gula yang terbuat dari bit merah. Gula dari bit merah. Gula dari bit merah juga bagus. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, mungkin saya 3 aja ya. Yang kedua adalah sekait kepala sebala yang disertai dengan sesak nafas. Disertai dengan batuk, disertai dengan batuk berdarah, disertai dengan pusing, sakit kepala, kepala sebelah, bengkak, ya, kadang pusing. Disertai pusing sakit kepala sebelahnya, mata tidak tahan cahaya. Jadi ngelihat apa ya? Silau. Tidak tahan cahaya. Dengan pembengkakan dan tidak menyukai angin. Dikit kena angin dia menggigil. Pilek kental dari hidung. Terkadang mimisan juga, nyeri di mana-mana, tenggorokan nyeri, mata merah, telinga denging, terkadang tuli. Gitu. Kemudian haus selalu, sakit gigi kadang. Kemudian urin berwarna kuning lendir di hidung. Selain minuman ini yang dikonsumsi selain kopi dan madu, maka bisa menggunakan bahan-bahan yang bisa di keseharian yang mendampingi membantu adalah pisang kepok. Pisang kepok. Kemudian lauknya jamur hitam, ya, atau kumur air garam. Ya, bangun tidur mau tidur. Kemudian bayam. Ada yang tanya, bagaimana kalau kumur boleh nggak airnya ditelan? Sebenarnya ya boleh-boleh saja, cuman kan tega nggak? Habis kumur-kumur ya, bangun tidur gitu ya. Kumur-kumur air garam kemudian ditelan gitu kan. Kayaknya gimana gitu kan. Ya kalau mau nelan air garam ya nanti aja, kalau sudah dia keluarin dulu gitu ya. Nanti yang baru itu diseduh kemudian diminum. Begitu pula malam hari. Kalau udah berkumur kemudian ditelan kan. Buat kumur kan bersihin ya. Nah, kalau ditelan kan bagus. Ya kalau tega ya kan? Gantung tega atau tidak tega. Kemudian juga bayam, sayurnya bisa bayam, stroberi, buahnya. Kemudian sayur rebung juga bisa, mentimun bisa, daun bit bagus. Ya, itu juga bagus. Kemudian teh dengan daun peppermint, ya, selain kopi tentunya itu juga bagus. Kemudian yang 3 yang terakhir karena ini udah jam 11. Saya kebanyakan tadi ya. Wah, sampai berapa puluh ini? Sampai 15-an tulisnya. Kemudian yang ketiga yang terakhir ya, sakit kepala sebelah yang disertai dengan sakit punggung yang kronis, kemudian disertai dengan diare, ada eksim di kaki, ada pembengkakan di kaki, ada demam yang memburuk di sore hari. Jadi habis zuhur badan demam, pipinya merona merah, badannya demam, pipinya keluar merah. Atau disertai dengan campak Jerman, sakit kepala dengan rasa berat atau sesak di kepala. Ya, nggak cuman sebelah, rasa berat di tubuh. Ada luka gatal, ada pembengkakan ringan, atau disertai dengan nyeri di seluruh sendi, atau disertai nyeri dengan berpindah-pindah dan kepala sebelah, tapi ketika kencing sedikit. Ya, maka tentunya ini juga berbeda dengan 2 tadi yang lain. Ini disebabkan karena angin lembab. Ya, kalau yang pertama kan angin dingin, yang kedua kan angin panas, yang ketiga kan angin lembab. Maka obatnya selain ini, kan ini tadi, kalau angin lembab, angin diusir dengan jahe atau kopi panas, lembabnya dikeringkan. Ya, karena kata Al-Imam Ibnu Qayyim kan, pengobatan itu, obat itu lawannya penyakit, jadi itu kebalikannya. Kalau penyakitnya lembab, maka lawannya kering. Nah, kopi itu mengeringkan, baiknya mengeringkan, sehingga mengeringkan lembab, maka cocok. Biasanya bahan-bahan yang lain, buah yang menyertai misalkan. Selain kopi bisa kulit jeruk. Kulit jeruk diseduh kemudian diminum. Ini berarti dikeringkan dulu ya? Dikeringkan dulu. Diseduh kemudian diminum. Kalau nggak dikeringkan direbus. Kalau basah direbus. Langsung. Ya. Kemudian seledri untuk sayur, untuk sop,
kemudian daging kelapa, air kelapa dan dagingnya, atau daun bawang juga bisa untuk sayur sop, ya. Kemudian beras disangrai, ambil 1 sendok teh beras, kemudian digunakan untuk pengganti kopi di pagi hari, kopinya di malam hari gitu ya, kopi ininya. Ya, kemudian juga jeruk buahnya itu juga bisa digunakan. Yeah. Nah, adapun formula kopi dengan jahenya adalah tujuannya untuk mengeringkan lembab tadi, sehingga timbunan lembab yang menghambat dikeringkan oleh kopi dan jahe, memperlancar energi vital dan darah ke seluruh tubuh, termasuk ke kepala yang kurang dapat pasokan energi vital dan darah. Sekian aja kayaknya, 3 aja cukup insyaallah. Baik Sensei. Ya, silakan. Jazakallah khairan Sensei atas penjelasan yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Nah, ikhwatul Islam jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Ya. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Saya Abu Khadijah di Sulawesi. Ya, silakan Pak, langsung ke pertanyaannya. Mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, Pak. Iya. Ada pantulan suara sehingga kita tidak bisa menyimak dengan baik. Apa sudah bagus? Silakan kalau sudah dikecilkan volume televisi atau radionya, silakan disampaikan pertanyaannya, Pak. Apa? Saya ingin bertanya Sensei. Kan bulan lalu orang tua saya minta ramuan bagi gejala pedih seluruh badan, kepala berat sekali dan lemas. Iya. Baik. Di Sensei memberikan ramuan kunyit dan kencur dimasak dan belum ada perubahan Sensei. Apakah ada obat yang lain? Gimana? Ulangi Pak pertanyaannya. Coba diulangi, Keluhannya Pak. apa? Keluhannya apa saja tadi, Pak? Ramuan gejala pedih seluruh badan, kepala berat sekali dan lemas. Sakit di seluruh badan gitu ya, Pak? Iya, pedih, pedas atau panas. Baik. Kepala berat sekali dan lemas. Sudah pernah diperiksa di mana? Ya, Sudah pernah diperiksa? sudah bulan lalu sudah Sensei. Enggak, diperiksa di mana? Di ramuan kunyit. Sudah pernah berobat di mana? Sudah berobat di dokter. Masih berobat? Sudah tidak. Kenapa? Sudah habis dari dokter. Gejalanya paru, TB paru. Oh, gejalanya TB paru. TB paru. Baik. Baik, Bapak. Itu saja Bapak pertanyaannya. Iya. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Sensei, Pak. Iya, jazakallah khair barakallahu fikum. Barakallah. Fikum barakallah. Tafadhol Sensei. Ya. Jadi sebaiknya seorang ketika berobat, apalagi kalau TB paru kan, di semua tempat pengobatan itu punya program ya. Sebaiknya seseorang itu ketika berobat maka tuntaskan programnya, jangan kemudian di stop di setengah jalan, entah itu 6 bulan gitu kan, atau kadangkala ketika 6 bulan belum selesai biasanya ditambah 3 bulan, dan menuruti program yang baik adalah bagian dari pengobatan itu sendiri gitu kan. Jadi ketika seseorang kemudian sakit ketika menyampaikan ke kita itu ya, itu kan kita tidak melakukan pemeriksaan gitu ya. Jadi kita akan memberikan ramuan itu secara umum, yang mana kita biasanya biasanya kita menyangka sebagaimana sering kita katakan bahwasanya resep yang kita bawakan itu kan seringnya bagi orang yang tidak ditangani oleh orang pengobat lain gitu. Karena pengobat itu banyak sekali di negeri kita Indonesia kan.
ada tradisional dan konvensional gitu kan. Bagi orang yang sudah ditangani oleh konvensional maka lanjutkan gitu kan. Begitu pula ketika orang sudah ditangani oleh tradisional maka dilanjutkan, itu yang paling baik karena dikawal oleh ahlinya. Dan tradisional juga banyak banget gitu kan. Tradisional itu banyak banget, ada terapi, ada obat gitu kan. Itu juga banyak banget. Kalau sudah ditangani maka biasanya harusnya dilanjutkan ya dengan pengkawalan itu. Jangan sampai dikawal dengan tidak dikawal ya. Pengkawalan yang tidak dikawal. Pengkawalan yang tidak dikawal ya kayak gini kan. Ketika tanya resep itu kan sebenarnya bukan dikawal. Ya kan? Bukan dikawal berobat. Ya, jangan sampai melepaskan sesuatu yang sudah yang lagi dikawal dengan pengawal dia lepas gitu. Kemudian mencari pengawal bayangan yang nggak ada, nggak berwujud. Ya, kecuali pada orang-orang yang memang belum mendapatkan penanganan karena jauhnya tim kesehatan gitu kan. Kemudian dia tidak mendapatkan penanganan atau dikarenakan alasan lain, sebab lain ya, yang kebiasaan mereka itu menggunakan obat-obatan tradisi gitu kan. Dan pikir ini juga sah-sah saja gitu. Diperbolehkan saja mengupayakan kesehatan itu. Adapun ketika seseorang itu kemudian, oh saya sakit A, kenapa? Tadi kan ternyata TB paru. TB kan? paru ya. Jadi keluhan sakit kepala, kemudian ternyata TB paru. Memang ada beberapa hal ya. Makanya biasanya di buku-buku resep pun akan banyak. Ketika orang membikin resep itu akan sangat banyak. Nah cocoknya itu yang mana kan nggak tahu. Karena satu contoh misalkan kita menulis resep, satu keluhan itu kita bisa menulis puluhan bahkan bisa seratusan resep dalam satu keluhan. Karena pengalaman masing-masing orang berbeda. Misalkan 100 orang dengan obat yang berbeda dengan keluhan sama gitu kan. Misalkan batukkah atau saya nggak usah harus TB ya, batukkah atau pusingkah. Ada orang yang punya pengalaman, saya minum air teh sembuh, ya kan? Maka ditulis kan 1 gelas teh, gitu kan? Oh saya minum kopi sembuh, maka ditulis kan secangkir kopi. Saya minum jahe sembuh, maka secangkir jahe, gitu kan? Saya jahe kopi sembuh, maka jahe kopi sembuh, terus begitu, ya kan? Oh saya minum ada sembuh, saya minum sop panas sembuh, tulis tuh, ini kan banyak tuh. Nah yang jadi masalah adalah kecocokan tersebut. Masing-masing orang itu kan memiliki kecocokan. Ya, ini makanya saya sering bacakan keluhan kemudian dikumpulkan, dipandang berdasarkan ini sebenarnya yang menjadi penyebab apa kan? Kayak tadi kan ternyata sakit kepala gitu ya. Ketika diagnosa ternyata TB paru. Kaitan jauh ya. Ya ketika artinya kadang-kadang orang begini. Saya minta resepnya buat sakit kepalanya saja. TB parunya sudah ada yang menangani. Ini kan satu tubuh. Harusnya dia mendapatkan penanganan ya sekalian gitu. Pada kasus seperti itu kemudian sekalian. Dan itu biasanya saling berhubungan. Saling berhubungan, nggak mungkin nggak berhubungan itu. Artinya di sini kita menyampaikan itu secara umum. Termasuk ini kan tadi obat sakit kepala. Ya kan? Bapak juga bisa menggunakan obat sakit kepala dan kita udah bacakan pengalaman dan penelitian itu sudah menunjang gitu ya, hal yang semacam itu. Dan apa untuk sakit kepala itu secara penelitian maupun pengalaman sudah dibuktikan itu ya. Namun kan yang jadi masalah, apakah pengalaman orang A bisa dipakai oleh si B? Jawabannya belum tentu kayak. Karena tadi makanya saya bacakan sakit kepala disertai, ya kan? Dengan ini dengan itu, dengan nyari sendi disertai dengan haus, disertai dengan kan begitu, mimisan disertai dengan kan kemudian pakai obat ini. Saya kan selalu seperti itu. Kalau sakit kepala disertai dengan ini, sakit pinggang disertai dengan ini, diabetes disertai dengan ini, ada gitu kan? Penyertanya. Ya? Ada penyertanya gitu. Ini namanya korinah itu ya. Artinya kalau penyertanya beda kan beda berarti, ya kan? Resepnya beda kan, berubah. Oh enggak, saya sakit kepala tapi TB. Kan itu kan berarti beda, pembahasan yang berbeda. Dulu kami di kampung itu, kalau ada orang-orang yang terkena gangguan paru-paru, ada yang menggunakan empedu kambing, gitu ya. Kemudian ada yang menggunakan sambiloto, ya. Kemudian ada yang menggunakan kunyit, ada yang menggunakan kencur, ada yang menggunakan jahe. Nah, masalahnya orang tua bapak ini harus berat apakah? Yang jadi pertanyaan gini ya.
Karena nggak ketemu kan. Kalau memeriksa kan kita bisa mengatakan, oh ini yang pas di antara 100 resep ini yang pas. Iya. Tapi kalau kita tidak tahu kan, ada 100 resep Pak. Nah, yang menjadi masalah kan, kalau seminggu sekali dia mencoba kan, pegel juga kan. Betul. Nah, itu. Jadinya kan seperti itu. Nah, kadang itu menjadi masalah. Kadang itu menjadi masalah ketika pernyataan itu nggak detail itu kan akan menjadi masalah. Secara umum ini obat sakit kepala, tapi ketika saya nggak pas. Minum ini ternyata nggak punya efek. Kadang gini. Kadang tidak memiliki obat tidak tepat itu ada beberapa hal. Yang pertama ada penghalang. Yang pertama ada penghalang. Yang kedua tidak tepatnya obat tersebut. Artinya nggak tepat tuh gini, kayak tadi misalkan dia ada TB paru. Tapi yang kita tangkap adalah sakit kepala saja. Maka kita kasih obat sakit kepala saja karena yang dia sampaikan sakit kepala. Padahal dia ada TB paru. Pertanyaannya, apakah dosis obat itu akan tepat ketika ada penyakit lain yang menyertai kemudian tidak diketahui? Maka jawabannya tidak. Ya kan? Jawabannya kan tidak. Nah, atau ada yang menghalangi. Karena makanya kaidah pengobatan itu ada 3 kata Imam Nawawi. Yang pertama hifdzus siha, yang kedua al-himyah anil mudi. Al-himyah anil mudi itu berpantang menjaga diri dari perkara-perkara yang kalau masuk akan menambah. Kan kasarnya begini. Contoh, orang asam urat. Anda makan obat ini nih, obat asam urat. Tapi jangan makan jeroan, jangan makan otak, jangan makan kikil itu ya. Jangan makan bayam, jangan makan kangkung, jangan makan kol. Nah, suatu ketika dia minum obat enakan. Setelah enakan kemudian dia makan kikil misalkan. Oh, kok saya nyeri lagi itu. Ya kan? Atau dia makannya biasa itu. Kan saya udah makan obat, ngapain saya harus berpantang? Makan terus, makan pantangan juga jalan gitu ya. Obat juga jalan itu. Kok saya nggak ada perubahan-perubahannya? Obat itu nggak ngefek-ngefek. Nah, tadi pantangannya nggak jadi masih dilanggar itu ya. Dia masih apa yang menyebabkan dia nyeri sendi tetap dijalankan. Obatnya tetap dijalankan. Lah antara obat dengan sakitnya itu kan lebih duluan sakit. Iya. Betul nggak? Pertanyaannya gini, Anda sakitnya berapa lama? Oh, saya kalau TB sebulan lebih mestinya ya. Pasti 3 bulan lebih. Saya penyakit 3 bulan lebih misalkan. Ya udah Anda minum obat. Obat baru datang loh ya, pendatang baru loh ya. Begitu baru datang, rukun syarat wajibnya penyakit masih dijalankan. Sebab-sebab yang penyakit itu bertahan masih dijalankan. Sementara sebab obat sebab obat itu bereaksi itu tidak dipenuhi kan. Misalkan seperti itu. Artinya akhirnya obat itu sendiri yang akan dikarantina kan. Penyakitnya yang tetap merajalela kan itu. Makanya seringnya tetap semua obat pasti ada anjuran dan pantangan. Pasti seperti itu. Nggak mungkin kemudian ini obat saya tapi ini obat sapu jagat. Semua penyakit bisa, nggak ada pantangan, nggak ada anjuran. Minum obat boleh dicampur dengan yang lain. Nggak ada yang seperti itu kan. Pasti semua orang itu punya tatanan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bismillah. Kesembuhan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada kunyit manjur, nggak ada obat manjur, nggak ada jahe manjur, nggak ada kopi manjur, nggak ada obat manjur. Karena ketika kita sakit itu ya ketika Allah turunkan penyakit, bukan karena salah kita. Gitu. Saya salah apa sih kok sakit? Nggak harus salah. Anda nggak harus salah. Kalau Allah turunkan penyakit ya sakit-sakit aja. Gitu. Terus apa dosa saya kok sakit saya nggak sembuh-sembuh? Nggak harus. Gitu. Kalau Allah angkat penyakit ya selesai urusan. Sakit itu sembuh. Ya kan? Kadang-kadang orang berbuat salah terus tapi sakit kepalanya hilang gitu ya. Sembuh gitu ya. Berobat sembuh. Yang Allah udah kehendaki mau gimana? Ya kan? Itu yang terakhir. Dan itu nggak bisa diganggu. Nah yang itu nggak bisa diganggu gugat. Gitu kan? Nggak bisa kemudian kita merampas atau ikut mengatur. Ya kan? Ya kan? Nggak bisa. Artinya kesembuhan Nabi Ibrahim saja alaihissalam tidak bisa menyembuhkan diri sendiri kan? Ketika beliau sakit maka yasfin, Allah yang menyembuhkan. Ya, Allah yang menyembuhkan. Lah gimana dengan kita ini? Ini Khalilullah sakit, Allah yang menyembuhkan. Diri sendiri nggak bisa. Gimana dengan kalau kita sakit? Sama, jauh malah kan? Ya, artinya kita tidak akan ikut andil. Mungkin obatnya sudah tepat, mungkin racikannya sudah tepat. Kemudian baru ditengok apa sih yang menyebabkan saya sakit, ya kan? Itu yang perlu dihindari. Kemudian bismillah, syukur kepada Allah
takdir apa adanya, khairihi wa syarrihi. Karena mengimani kepada takdir kan khairihi wa syarrihi. Kalau mengimani khairihi mah enak ya. Saya dalam keadaan kaya, lapang, terhormat itu ya, makan enak, tidur nyenyak, khairihi, iman, syarrihi, pas sakit, ya kan? Itu yang paling berat kan, iman dalam keadaan yang buruk. Maka ini juga sakit kepala, pembahasan untuk sakit kepala juga ya. Bapak masih bisa teruskan obat yang kemarin, ya, kemudian cobalah diintrospeksi diri, apa sih yang menyebabkan sakit. Ya, kemudian kalau masih program dari dokter itu masih harus masih belum selesai, harusnya dijalankan, jangan begitu, jangan kemudian nggak diselesaikan. Karena seseorang yang hadir itu lebih mengetahui kedudukan kondisi bapak ya pasien daripada yang tidak hadir. Saya doakan mudah-mudahan keluarga diberikan kesabaran dan pasiennya cepat sembuh dan penjelasan saya bisa bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Bapak yang berada di Sulawesi. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Rahmat di Cicurug. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia saya 30 tahun dan kalau saya minum kopi hitam perut suka mual dan kepala pusing sampai muntah-muntah. Itu kenapa Sensei? Banyak hal itu, termasuk orang yang ada gangguan lambung, itu asam lambung, karena kopi kadang-kadang agak asam ya, itu juga nggak tahan terhadap kopi. Artinya gini. Berarti pada saat seorang punya riwayat asam lambung harus seringnya nggak bisa. Hati-hati ya minum kopi ini. Jadi gini, tidak kadang ada yang menyebut tidak ada di dunia ini yang sempurna. Kalau bagi saya, justru di dunia itulah sempurna. Jadi itulah kesempurnaan kopi. Kalau kopi dunia maksudnya ya, kalau sekiranya kopi ini diminum semua orang, dari yang baru lahir sampai yang mau meninggal, itu dia cocok semua. Seluruh dia cocok. Itu bukan kopi dunia. Yakin saya itu bukan kopi dunia. Iya kan? Karena yang cocok gak bermasalah cuma makanan yang ada di surga, betul nggak? Artinya itulah kesempurnaan kopi dunia gitu kan? Ketika diminum ada orang yang kadang minum kopi nggak tahan. Oh, itu saya senang sekali. Itu menunjukkan kopi itu sempurna itu. Kalau kopi itu nggak ada cacat, nggak ada celah, oh itu bukan kopi dunia, hati-hati. Ya, masa seluruh manusia, seluruh dunia itu cocok dengan kopi, cocok dengan kurma, cocok dengan jahe, cocok dengan nasi. Mesti harus ada yang nggak cocok. Ada saya punya teman makan itu kok nasi yang muntah-muntah gitu ya, iya kan? Ngelihat kerupuk juga mual gitu kan. Itu kesempurnaan itu seperti itu. Artinya kalau di dunia itu sempurnanya begitu gitu ya. Sempurnanya itu kurang gitu ya. Sempurnanya dunia itu kurang. Jadi nggak bisa kemudian. Jadi apakah saya harus tetap maksa minum kopi? Ya nggak usah. Ya kan? Anda cari yang cocok yang lainnya gitu kan. Kalau mau latihan ya silahkan dikit demi sedikit. Jangan kopi hitam. Ya, memang trennya lagi kopi hitam. Ya nggak usah kopi hitam. Kopi yang ringan-ringan saja ya, seujung sendok teh, latihan ya. Satu kopi yang hitam kayak gini nggak kuat ya, nyicip lah. Ya, yang penting kan minum kopi kan sebenarnya seger ya, puas. Ya kan sedikit saja kan seger. Saya juga sering kali kok, saya nggak harus tiap hari gitu ya. Ya tadi pagi aja mau ngopi gagal gitu. Tadi pagi buru-buru mau ngopi gagal. Biasanya kan pagi ngopi, tadi pagi mau ngopi gagal, padahal udah mau siap-siap ngopi, waktunya udah pepet jadinya. Gagal ngopi karena ada beberapa kegiatan sehingga lupa ngopi. Nah, itu juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi biasa-biasa saja. Artinya jangan sampai kita benar-benar bergantung kepada perbuatan kita atau materi yang ada di dunia ini. Kayaknya saya kalau nggak ngopi lesu, jangan gitu loh. Ya nggak? Kalau bisa ngopi bikin semangat, nggak ngopi juga semangat. Gitu. Bikin begitu loh. Setidaknya kan banyak orang yang tidak ngopi juga masih semangat gitu ya. Tapi paling tidak ini adalah kalau bagi pengkopi sejati atau tukang ngopi, inilah ramuan penyemangat gitu ya. Jadi karena kadang-kadang kan orang yang tidak suka kopi menjas kopi buruk gitu ya. Kita meluruskan. Jadi kopi itu cocok bagi yang cocok, kalau yang nggak cocok juga
jangan dipaksakan. Tapi kalau mau latihan juga bisa, karena semuanya juga latihan gitu kan. Kalau saya itu kan ya boleh dibilang kita ya, kalau tukang pekerja kayak kita ini, ya biasanya mau nggak mau ngopi ya, mau ngapain lagi gitu kan. Ngopi yuk, itu udah umum lah. Kalau temannya ngopi ya lama-lama ya kan, 1 sendok 2 sendok, lama-lama ya biasa kan, jalan aja gitu kan. Ya, 2010 saya pernah membahas khusus tentang kopi di Roja ini, boleh dicari ya, masih di websitenya, website sama Roja kayaknya belum pindah ya. YouTube-nya juga masih sama, kemudian Facebook-nya juga masih sama gitu ya, masih bisa dilacak di Roja itu. Insyaallah demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jangan memaksakan kalau memang tidak kuat, tapi kalau mau latihan boleh. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari beberapa penanya, diantaranya Abu Malik di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, saya sering sekali sakit kepala di leher belakang, dan jika dipegang leher saya keluar keringat dingin. Kemudian saya juga mempunyai riwayat penyakit lambung. Apakah aman minum kopi dengan jahe ini, Sensei? Kemudian untuk minum kopi yang baik ini sebelum makan, pada saat perut kosong, ataukah sesudah makan? Ya. Semua orang sebenarnya bisa menakar diri sesuai dengan keseharian mereka. Yeah. Karena pada prinsipnya mengkonsumsi makanan dan minuman itu sesuai, makanya ada istilah tabiat. Kalau para pengobat klasik itu lebih mengedepankan tabiat. Jadi kita itu punya tabiat. Bagi orang yang tabiatnya itu kebiasaan, tabiat itu ada 2, bawaan dan kebiasaan. Yeah. Kebiasaan juga disebut tabiat kedua, kata Imam Ibnu Qayyim. Jadi ketika kita sudah punya tabiat, kebiasaan kita atau tabiat kita gimana? Tabiat kita itu ngopi enggak? Kalau enggak ya nggak usah dipaksain. Ya kan? Karena nggak semua apakah saya lambung itu nyaman apa enggak? Kalau nggak biasa ya nggak usah. Ya, kalau nggak biasa nggak usah. Kalau saya nggak biasa ngopi, semangat aja. Bolehkah saya ngopi? Gitu. Terserah juga, nggak harus, nggak bisa paksakan. Terus apakah ngopi dalam keadaan perut kosong? Sah-sah saja. Pada penelitian kopi itu kalau diminum perut kosong itu menyegarkan, menambah stamina. Yeah. Ya, ibaratnya kalau mau kerja ngopi dulu gitu ya, dalam perut kosong. Itu menambah semangat gitu ya. Tapi ketika berarti nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, saya juga seringnya begitu. Saya ngomong begitu karena sering begitu. Yeah. Asal jangan kebanyakan. Asal jangan kebanyakan. Saya juga ya maaf saja dulu saya kalau ngopi itu, bahkan pernah kalau mau tidur itu saya ngopi bisa satu gelas besar. Satu gelas besar. Mau tidur jadi pagi minum kopi, siang malam mau tidur. Ya kalau kerjaan banyak, ya kan. Kayaknya kalau nggak ada temennya itu ya, sebenarnya masalahnya teman kan. Kita harus punya teman. Gitu. Kalau temennya air putih biasanya kan nggak seger gitu ya. Itu ya, sebenarnya seperti itu. Jadi makanya ada yang kadang-kadang menyebutkan bahwasanya ya tergantung kita. Artinya diminum pagi, siang, sore itu semua memiliki tujuan. Artinya ketika kopi diminum pagi hari dia akan menyegarkan, memberikan semangat untuk kerja di siang hari. Bila diminum di waktu petang akan menghilangkan rasa kantuk tersebut. Gitu kan? Yeah. Jadi kan beda. Jadi bukan berarti apakah kalau diminum pagi itu efeknya khasiatnya menghilangkan rasa kantuk? Enggak. Pagi hari itu efeknya menyegarkan, memberikan semangat gitu. Yeah. Memacu adrenalin. Tapi ketika diminum di petang hari, matahari tenggelam. Ini karena sifat karakteristik tabiatnya dia yang sifatnya pahit dingin gitu ya. Ketika diminum malam hari, dia menahan rasa kantuk. Jadi menahan, jadi kita bisa tahan gitu ya. Yeah. Tapi kalau tidur ya tidur, kan dia cuma nahan kantuk. Kalau mau ditahan, kalau nggak ditahan juga apa-apa kan. Yeah. Jadi apakah boleh perut kosong? Perasaan dulu, saya kalau melihat orang-orang tua, akhirnya saya sendiri ngikuti gitu ya. Itu mereka ngopi itu kosong, mau ngeteh, mau yang ngeteh yang ngopi itu biasanya. Sebelum berangkat kerja. Iya, bahkan iya kan. Kadang-kadang ada yang ngopi saja tanpa makan, ngopi kemudian pisang goreng kan ya, gitu. Atau buka puasa itu ada juga yang buka puasa itu langsung kopi. Yang suka ngeteh itu saya lihat langsung ngeteh, habis itu ngeteh. Kadang ada yang makan kue, ada enggak langsung sholat maghrib deh. Nanti habis sholat maghrib dia santai-santai aja dulu. Itu kan perut kosong loh ya, puasa loh seharian tuh kosong loh ya.
Itu aja dia baik-baik saja. Ya kalau biasa ya baik-baik saja. Jadi masalah itu kalau nggak biasa itu, itu kan jadi masalah. Jadi kalau nggak terbiasa ya usahakan yang biasa. Karena Rasulullah SAW ketika disuguhi daging dop itu halalan thayyiban, dia meningkatkan stamina, kuat, ya, menambah darah, memperlancar peredaran darah, menguatkan jantung, punya manfaat yang luar biasa. Tetapi ketika Rasulullah SAW itu nggak terbiasa, beliau menolak. Kan? Ya. Padahal Khalid bin Walid itu makan sampai wahnya membasahi janggut. Ya, tapi Rasulullah SAW nggak melarang, halal, cuman beliau nggak suka karena beliau SAW nggak suka karena memang nggak biasa. Kalau saya nggak biasa ngopi, ya udah. Artinya pembahasan itu kan nggak mesti juga bagi yang biasa. Maka ada yang biasa ngopi, yang biasa ngeteh. Ya lah, saya biasa ngeteh nggak biasa ngopi. Ya lanjutkan. Saya mau belajar. Oh iya, boleh silakan. Kayak gitu. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk beberapa penanya, diantaranya Abu Malik yang berada di Jakarta. Nah, ikhwata Islam azakumullah, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah di Bogor. Ya, Ibu sebelum dilanjutkan mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Gitu, iya, sebentar. Ibu sebelum dilanjutkan mohon dikecilkan terlebih dahulu. Iya. Kalau sudah silahkan Ibu. Iya. Assalamualaikum, Sensei. Assalamualaikum. Iya, ini Sensei mau nanya. Saya itu kaki saya yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri yang belakang lutut ya, itu suka linu ya, nyeri. Sama kalau yang sebelah kanan di pergelangan sebelah kanan. Terus sama ada lambung juga. Terus sama kalau tangan yang di pergelangan tangan kiri itu suka nyeri-nyeri juga. Itu masih dirasakan sampai sekarang, ya, Ibu? Iya, sampai sekarang. Baik. Ya, usia saya 43 mau 44, ya 44 lah. 44 tahun. Iya. Baik. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Sensei, Ibu. Ya, kasihan itu Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu yang berhubungan dengan kopi. Ya, ada dua, obat dan yang berhubungan dengan kopi. Pada bulan Maret tahun 2008 di Center for Science in the Public Affairs mempublikasikan hasil penelitian ilmiah tahun 2008 bulan Maret. Ya, itu penelitian ilmiah menyeluruh tentang kopi di dalam jurnal Nutrition Action Health Letter yang isinya diantaranya adalah beberapa observasi menyatakan adanya kaitan antara konsumsi kafein dengan pengeroposan serta keretakan tulang. Namun beberapa penelitian fisiologi manusia hanya menemukan sedikit pengurangan penyerapan kalsium dan tidak ada pengaruh pembuangan kalsium. Faktanya hanyalah peralihan kebiasaan mengkonsumsi susu menjadi konsumsi ayah yang dibarengkan dengan kopi atau teh. Jadi yang sempat dicurigai kopi itu bisa menyebabkan tulang keropos itu bukan kopinya tapi temannya. Temannya tadi. Dan menurut Dr. Robert Henny itu dari Creighton University mengkonsumsi 1-2 sendok teh. Teman-temannya kopi, entah itu susu entah itu gula, ya itu sebenarnya mereka bertujuan untuk mengimbangi dampak negatif dari kafein terhadap kalsium. Asalkan asupan makanan minuman yang mengandung kalsium sudah mencukupi, maka mengkonsumsi kopi atau teh itu tidak ada masalah, katanya seperti itu. Tapi pada faktanya yang menjadi masalah bagi kalium kalsium yang kemudian berdampak kepada pengeroposan tulang bukan kopinya, tapi temannya kopi. Artinya wanita-wanita itu efektif juga kemudian kalaupun menggunakan kopi ya, berkaitan dengan nyeri pada kaki. Dan wanita yang umurnya kemudian 40 lebih, kemudian sampai 50 lebih, kan rentan ya, tulang-tulangnya itu rentan, kekokohan tulangnya itu rentan. Begitu pula dengan pria kalau sudah 60 lebih gitu ya. Memang ada perbedaan perselisihan tahapan ya. Usia 60 lebih, kalau perempuan 50 tulangnya
baru nggak kokoh itu aja berarti hebat dia ya. Tapi ada juga yang hampir 60 wanita tulangnya masih kokoh gitu ya. Beberapa hal yang bisa dimanfaatkan, yang bisa digunakan untuk merawat tulang sekaligus menghilangkan nyerinya, karena nyeri itu biasanya karena adanya sumbatan. Ya. Pahit dan pedas temulawak itu bisa, pada pembahasan jahe juga dulu saya sempat menyampaikan. Ya, minum jahe secara rutin itu juga bisa efektif. Temulawak 1 ibu jari digeprek, kemudian diseduh pakai air, kemudian diminum 1 kali sehari setiap pagi, itu juga efektif. Kalau tidak sempat kelupaan maka bisa diminum malam hari. Ya, adapun pagi menjelang siangnya bisa mengkonsumsi jus apel hijau, maka ini juga bagus buat kekuatan tulang. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu yang berada di Bogor. Baik, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Ya, silakan. Halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Abdillah. Di mana Ibu? Abdillah di Iya. Nganjuk. Cianjur? Nganjuk. Iya, Jawa Timur silakan ya? Ibu. Langsung ke pertanyaannya. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengalami sakit panggul di belakang dan Panggul. Panggul. Oh, panggul. Iya. iya panggul. Iya. Dan kaki tangan sering dingin. Kaki tangan sering dingin. Kemudian Ibu? Belum punya keturunan. Dan Kamu umur berapa, Bu? umur 23. Oh, 23. 23, masih muda ya. Iya. Baik. Ini kemarin saya habis bekam terus merasakan lebih sakit daripada sebelum bekam. Ya sudah itu Pak. Ya, sampai kaki nggak? Sampai bawah nggak? Sampai telapak kaki nggak? Kadang. Terkadang. Baik. Iya terkadang. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Iya, jazakallahu khairan. Wa iyaki wa barakallahu. Baik, Fadil Sensei. Jadi makanya tadi saya tanya umur, belum punya keturunan. Saya kira kalau 50 kan nggak apa-apa kan? Belum punya turunan. Berapa umurnya? 50 apa 60? Nggak apa-apa. Malah bahaya kalau hamil lagi dalam keadaan usia 50-an kan. Bukan nggak bisa tapi bahaya gitu. Jadi maka tadi saya kaget juga karena umurnya 23. Sakit panggul itu beberapa buku kemudian menyebutkan, salah satunya juga Ibnu Qayyim dalam Tibbun Nabawi menyebutkan kan, sakit panggul sampai ke kaki. Yang disebut dengan irkun nasa juga seperti itu, sakit panggul sampai ke kaki yang kemudian nyeri. Adapun belum punya keturunan itu saya kira pembahasannya itu bisa dilihat di pembahasan masalah pasutri ya, setelah sebelumnya ya. Dan untuk kali ini saya ingin menyampaikan tentang ini saja, ini dulu ya, nyari panggulnya. Pengobat klasik itu berpendapat, memiliki kaidah kalau 2 tangan 2 kaki itu ada gangguan masalah, maka biasanya yang harus diperhatikan adalah organ limpa, tihal, perut kecil. Ya, karena sirkulasi cairan, transmisi makanan menjadi saripati makanan, kemudian mengirimkan nutrisi atau mentransportasikannya itu ke dia yang energi vital dia yang bertanggung jawab. Ya. Maka biasanya yang diperhatikan adalah limpanya. Entah itu tidurnya jangan terlalu malam, entah itu mengurangi konsumsi seperti kental manis, kemudian gula pasir, itu untuk menguatkan tulangnya. Dan bagus juga sebenarnya yang untuk menguatkan tulang, entah itu jus apel, jus wortel, rutin. Ya usahakan minum jus apel, jus wortel. Di antara juga yang menguatkan tulang ada kangkung, ada bayam, sayur-sayuran itu ya. Nah itu juga efektif ya, digunakan. Beberapa obat yang bisa digunakan, ibu bisa menggunakan 5 lembar daun salam, kemudian ditambah dengan 1 ibu jari kencur, kemudian ditambah dengan 1 genggam daun beluntas. Ya, ini Nganjuk soalnya Jawa Timur, jadi tahu semua insya Allah. 1 ibu jari kencur, kemudian daun salam 5 lembar, kemudian bisa kalau nggak ada bisa ditambah, ibu bisa pilih temulak juga boleh ya,
atau beluntas juga boleh kalau nggak ada beluntas. Kalau ada beluntas boleh pakai temulawak. Kalau ada beluntas maka daun beluntas 1 genggam, kemudian direbus dengan 2 gelas air, agak kecilkan apinya setelah mendidih agar tersisa menjadi 1 gelas. Kemudian disaring bagi 2, minum pagi dan sore. Boleh ditambah dengan madu, ya. Dan mengkonsumsi susu sapi itu termasuk yang bagus. Ya. Demikian. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan Indonesia yang lainnya selanjutnya. Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Akila yang berada di Nganjuk, Jawa Timur. Dan itu pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini, Sensei. Mungkin ada sebagai iktitam atau penutup. Ya. Silakan. Memang banyak ya beberapa jurnal yang kemudian menyebutkan bahwasanya kopi itu berhubungan dengan kesehatan, menjaga stamina, meningkatkan konsentrasi, meningkatkan semangat di dalam beraktivitas, ya. Kemudian menurunkan potensi serangan jantung, mengatasi diabetes tipe 2 dan serangan jantung, kemudian mencegah dan mengatasi depresi, ya. Ya, kerja terlalu banyak kan stres juga kan. Kalau istirahat sebentar ngopi 1 cangkir kan itu kembali fresh gitu ya. Dan itu terbukti baik yang masih sekolah, mahasiswa ya, bikin skripsi atau yang sudah bekerja, itu bukti yang nggak bisa dibantah. Kemudian mencegah Parkinson, kemudian mencegah Alzheimer dan demensia, kemudian juga membersihkan saluran pencernaan itu usus, biasa juga untuk membersihkan kolon ya, usus. Banyak sekali manfaat dari kopi. Maka wajar ketika hari ini kopi itu sudah merata gitu ya di mana-mana, beberapa warung, bahkan sampai di istilah warkop, warung kopi. Ya, nggak ada warteg ya? Ada ya? Warung teh. Iya nggak ada ya? Nggak ada. Ya, ada. Jadi saking ngetrennya kopi. Cuman mungkin yang perlu diingat adalah sehebat apapun itu tanaman ya. Kopi itu sampai di negeri kita kan tahun 1700-an. Jadi sebelum ada kopi ya, berarti kita bisa sehat dengan tidak ada kopi. Setelah ada kopi kita bisa menikmati segarnya kopi, gitu ya. Tapi itu tadi, selama ada di dunia, kopi itu buah, berasal dari buah yang bijinya diambil tanaman yang ada di dunia. Jadi sesempurna-sempurnanya itu kurang, gitu kan, itu fana. Jadi kalau kemudian kopi itu menjadi ramuan obat yang tanpa tanding dan tanpa banding dan semuanya bisa dikonsumsi oleh semua lapisan, yakin itu bukan kopi dunia, gitu ya. Madu juga begitu, banyak ada juga yang saya minum madu kok perutnya nggak tahan. Madu kan bagus, iya, tapi itu madu dunia pasti, gitu ya. Itulah jadi ya sebagaimana yang berbicara dan yang di sampingnya yang berbicara itu juga orang dunia, jadi semestinya ya begitu juga ustadz-ustadz kita ya, ustadz-ustadz yang ada di TV Roja dan di Roja itu juga manusia gitu ya. Jadi jangan dikira mereka itu malaikat sih enggak. Ya, manusia-manusia yang sudah terjamin ya enggak, semuanya sempurnanya itu kurang. Sempurnanya itu salah, sempurnanya itu kekurangan, sempurnanya itu kelemahan. Termasuk tanaman-tanamannya, entah itu kopinya. Ya, Indonesia itu disebut tanah surga ya, tetapi ya surganya surga dunia. Jadi ya tetap saja seperti ini. Mangganya yang enak, yang ranum buahnya, tapi ada yang cocok, ada yang tidak. Itu harusnya seperti itu. Makanya saya suka kalau kopi itu seperti itu. Justru kita khawatir ketika ada suatu buah yang seluruh dunia dari baru lahir sampai meninggal itu dia cocok semua. Itu gawat itu. Ada apa dengan dia gitu kan? Ya kan menyelisihi tabiat dari makhluk yang ada di dunia ini. Artinya segala sesuatu berarti ada yang paling tidak bisa ditolak. Ya, semua makhluk bisa ditolak. Ada satu yang tidak bisa ditolak. Ya, ini kekuasaan dari Allah, ya, keterkaitan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang artinya benar-benar memang nggak ada expirednya, nggak ada yang ini nggak cocok ini, Tuhannya Allah enggak, semuanya akan menjadi cocok ya. Jadi selama itu makhluk ciptaan Allah ya iya, bolehlah kita nggak cocok kopi atau sebagainya, tapi ingatlah bahwasanya yang kalau kita tidak cocok dengan kopi, kita bisa cocok dengan teh. Tidak cocok dengan teh, kita bisa cocok dengan air putih ya, dan Allah menciptakan semuanya untuk kita itu sangat banyak sekali. Maka inilah nikmat dari Tuhan. Maka
nikmat yang mana lagi yang hendak engkau dustakan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya kira bil taufiq wal hidayah. Alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.